Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat karunia-Nya sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka berupaya untuk melakukan salah satu kebaikan yang diperintahkan di dalam agama kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu yang mudah-mudahan itu akan menjadi sebab sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalan orang yang menempuh jalan ilmu itu, jalannya menuju surga insyaallah. Untuk itu, mari kita awali dan kita buka majelis kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Dan untuk keberkahan majelis kita malam hari ini, mari kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridallah wa li syafaati Rasulillah wa kul niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir Ibnu Katsir ya. Kita sudah dapat separuh Pak, jilid 1, nih separuh. Nih. Ini ayat pertama dari surah Al-Fatihah. Nih. Itu belum selesai, masih ayat pertama, ini baru separuh. Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Kemarin sudah kita sampaikan terkait dengan keutamaan basmalah ini, dan diantaranya kelanjutannya adalah bahwa apa yang ada di dalam basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim itu adalah termasuk Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Dan Allah berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi kalau kita berdoa akan sangat baik kalau diiringi dengan menyebut Asmaul Husna. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghaffar dan sebagainya. Mengiringi doa dan permohonan kita. Dan baginda Nabi Muhammad SAW pun juga bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Nah, idealnya kita menghafalkan ya 99 Asmaul Husna itu. Jadi untuk bisa juga menjadi wirid dan zikir kita sehari-hari. Terkait dengan hal ini banyak sekali disebutkan atau ayat-ayat yang menyebutkan tentang ini, yang malam hari ini coba kita akan baca diantaranya supaya kita bisa mengambil hikmah dari penjelasan-penjelasan dan ayat-ayat yang disebutkan. Jadi nama-nama itu banyak, ada 99. Sedangkan yang dinamai itu hanya satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi seperti firman Allah tadi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha.
Maka Allah tambahkan di antara nama-nama tersebut kepada dirinya seperti firman Allah Azza wa Jalla di dalam Quran surah Waqiah ayat yang ke-74. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar. Yaitu Al-Azim, ya, yang maha besar. Kemudian ada lagi di ayat tentang fad'uhu biha, yaitu kita diminta berdoa kepada Allah itu dengan menyebut nama-nama itu. Allah, ya, sebutan Allah atau asma Allah yang kita kenal dengan Allah ini adalah nama Rabb yang maha agung lagi maha tinggi. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah nama yang paling agung. Jadi Allah itu adalah asma Allah yang paling agung. Karena disifati, asma Allah ini disifati dengan semua sifat-sifat yang agung. Jadi Allah itu dilekatkan kepadanya sifat-sifat yang agung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering kita dengar di dalam Quran surah Al-Hasr, ya, ayat 22 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah yang tiada ilah yang berhak disembah selain Dia, Maha Raja, yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang di langit dan bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Hasr ayat 22 sampai dengan 24. Jadi disebutkan di sini adalah huwallahu, dialah Allah. Ya. Yang kemudian disematkan di belakangnya sifat-sifat yang mulia, yang agung tadi. Maka nama-namanya semua berlaku sebagai sifat-sifat untuknya. Nah, seperti itu Bapak-Bapak yang dimuliakan oleh Allah. Karenanya ada banyak ayat yang memerintahkan agar kita berdoa, ya. Fad'uhu biha. Untuk ketika kita berdoa kepada Allah, kita diperintahkan untuk menyebut salah satu atau sebagian dari Asmaul Husna. Bisa difahami terkait dengan ayat yang pertama ini, bahwa di sana menerangkan tentang Asmaul Husna Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan hadis tadi yang menjelaskan bahwa Allah memiliki 99 nama.
Barang siapa yang menghitungnya pasti masuk surga. Begitu bunyi hadisnya. Innalillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Maksud menghitung di sini bukan menghitung 1, 2, 3 begitu ya. Maksud menghitung itu adalah menghafal, melafalkannya, mewiridkannya 99 nama itu. Bukannya dihitung asma Allah 99 1 2 3 4 menghitung, tapi menghafalnya, kemudian memahaminya dan menjadikannya sebagai wirid. Ya, apalagi ketika kita berdoa, kita selalu memakai salah satu Asmaul Husna itu. Insya Allah sudah kita biasakan ya untuk kita berdoa dengan menyematkan ya, Asmaul Husna. Nah, kemudian terkait dengan kata atau asma Allah ya, kata Allah, ada yang mengatakan bahwa asal katanya adalah dari laha yaluhu yang berarti terhalang. Ya, ini penjelasan teknis kalau secara bahasa. Kalau kita bahas kayaknya rodok nggih. Menurut saya kalau kita bahas dalam kajian yang singkat itu agak dalam mikirnya gitu ya. Jadi mungkin kita lewatkan saja yang teknis-teknis pembahasan tentang asal kata dan bahasa ini. Karena saya menjelaskannya juga nggak iso bahasa Arab, jadi ya bingung juga nanti nggih. Jadi kita yang penting paham bahwa ayat pertama yang Bismillahirrahmanirrahim ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir itu cukup panjang dari halaman 342 sampai dengan 364. Jadi cukup banyak. Dan intinya kalau boleh disimpulkan adalah bahwa kalimat atau firman Allah tentang ayat pertama Al-Fatihah ini, Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah kalimat pembuka atau ayat pembuka yang harus menjadi pembuka dari setiap kebaikan yang kita lakukan. Karena di dalamnya ada Asmaul Husna, Asma Allah, yaitu Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Nah, itu Bapak yang dimuliakan oleh Allah, beberapa penjelasan ya, yang mungkin cukup panjang lebar ya. Nah, kemudian dari Asmaul Husna yang berapa Pak? 99 tadi ya. Ada sebagian dari nama-nama Allah yang bisa diberikan kepada selain Allah, ada juga yang tidak boleh. Jadi kita tidak boleh menamai sesuatu. Menamai sesuatu atau yang umum itu menamai seseorang, itu biasanya anak itu nggih, dengan Asmaul Husna. Ya, Allah misalnya tidak boleh. Nggih. Ar-Rahman juga tidak boleh. Nggih. Lah Pak Rahman niku namine Rahman niku Pak, nggih. Boleh itu dengan awalan Abdurrahman. Nah, itu boleh. Tapi kalau langsung Ar-Rahman tidak boleh. Al-Khaliq, waduh Pak Khaliq sing biasa dodol bakso. Nggih. Abdul Khaliq, kalau Al-Khaliq tidak boleh. Nah, seperti itu. Karena itu dijelaskan oleh para ulama, Allah memulai firman-Nya dengan
bismillah dan sifatnya yaitu Ar-Rahman. Karena dia adalah sifat yang khusus dan lebih dikenal daripada Ar-Rahim. Ya, disebabkan penyebutan nama itu tentunya didahului dengan nama yang paling mulia. Karena itu bismillah dimulai dengan nama yang lebih khusus. Nah, jadi kalau memberikan nama tidak boleh langsung dengan Asmaul Husna. Nah, karena saking semangatnya putranya atau cucunya diberi nama Ar-Rahman, Ar-Rahim. Nah, itu tidak boleh. Atau juga Al-Aziz. Lho Pak sing namine Aziz nika kudu enek ngarepe. Seperti anak saya itu namanya Khalid Abdul Aziz. Abdul Aziz ini harus ada abdulnya, ada abdinya, ada hambanya. Jadi kalau diterjemahkan itu Khalid itu kekal. Abdul Aziz jadi hamba Allah yang kekal gitu ya. Jadi terus menjadi hambanya, itu maksudnya. Nah, kalau kadung ini kenapa? Terlanjur memberi nama dengan Asmaul Husna, ya itu harus segera diganti. Ya. Sempat ada viral nama-nama di KTP sing napa nih Pak? Kalau Tuhan itu masih aneh ya. Kalau Tuhan itu kata Indonesia murni. Tapi nggih. Nah, terkait dengan hadis riwayat Ummu Salamah yang menyebutkan tentang baginda Nabi membaca surah Al-Fatihah itu putus-putus. Terus itu maksudnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Tapi ada juga yang kemudian membacanya disambung. Nah, boleh, dua-duanya boleh, tapi dalam riwayat Ummu Salamah itu baginda Nabi membacanya putus-putus. Tapi kalau kita biasanya pengen rodok cepet ya terus disambung, umpamanya nek tarweh. Nah, cuman nyambungnya harus benar gitu, nyambungnya harus benar. Kalau di kita Pak nggih, di kebiasaan kita itu biasanya bismillah ini terus dipisah masih, jarang bismillah itu disambung. Kalau kita di sini. Kalau jenengan nanti geser ke Masjid Agung, Masjid Jami, biasanya kalau udah rokaat agak belakang sudah disambung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. 4 ayat jadi satu nafas. Nah, panjang. Karena rada cepet. Tapi kalau di kita jarang. Ya. Bismillah ini biasanya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini cara membaca. Ya, boleh. Jadi kalau kita mau membaca wasol, tadi disambung, nanti bisa dipelajari. Yang penting kaidahnya adalah nafasnya nggak boleh berhenti. Yeah. Jangan sampai kemudian kita membaca Al-Quran dengan wasol, dengan disambung, tapi pedot ambekane. Nah itu malah apa menikah? Maut. Karena dalam per ayat ini boleh sebaiknya berhenti. Tapi kalau kita ingin menyambungnya, ya nafasnya harus nyampe, tidak boleh putus. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan berhenti. Kita ingin menyambungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi terus pedot. Nah itu malah rusak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah itu pedot namanya. Kaidah membaca Al-Quran itu tidak boleh nafasnya putus kecuali dengan mewakofkan. Nah, timbang wakof di tengah-tengah sini ya, wakof aja di akhir ayat.
Nah, seperti itu. Ini membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini adalah ayat atau surat yang sangat penting. Makanya kemarin sudah di awal-awal kita sebutkan tentang dia adalah Ummul Kitab. Induknya Al-Quran. Ummul Kitab. Dan tidak ada salat kecuali membaca surah Al-Fatihah. Jadi ada hadis yang menyebutkan begitu. Jadi harus dalam setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Loh, kalau kita jadi makmum, Pak, nah, kalau kita jadi makmum, sebenarnya qiraatul imam, qiraatul makmum. Apa yang sudah dibaca oleh imam cukup mewakili untuk makmum. Jadi makmum tidak perlu membaca lagi. Nah, seperti itu. Tapi ulama kemudian berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ya makmum tetap kalau memungkinkan harus membaca surah Al-Fatihah. Ya, terutama ketika bacaan imam itu sir. Napa Pak sir niku, Pak? Sir niku samar, tidak terdengar, jadi pelan. Nah, kita harus membaca Al-Fatihah. Nek gak tutuk, Pak. Enggak apa-apa. Kalau enggak tutuk enggak apa-apa. Kita ikut imam. Nggih. Jadi misalnya kita baru Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Imam sudah Allahu Akbar. Ya kita ikut takbir, Allahu Akbar. Jangan ditutuknya sampai bar. Imamnya wis iktidal arepe sujud, kita baru mau ruku'. Nah, enggak boleh. Nggih. Salat berjamaah itu tidak boleh carry dan tidak boleh DCI. Nah, DCI itu enggak boleh. Ya paling dilarang adalah DCI, tidak boleh. Karena namanya makmum itu melu, ngikut. Ya. Insyaallah nanti akan lebih detail kita bahas dalam Fiqhul Islam wa Adillatuh bab tentang salat. Ya. Sekarang kita lanjutkan, niki jam pinten, Pak? Kita lanjutkan ayat kedua, nggih. Dari surah Al-Fatihah ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ahli qiraah yang 7, qiraah, napa Pak qiraah niku? Nate mireng istilah qiraah sab'ah. Nate nggih? Dereng. Nate Pak lewage. Nggih, lewage. Qiraah sab'ah. Jadi tentang bacaan atau cara membaca Al-Qur'an atau juga dalam bahasa kita itu kadang disebut dengan dialek. Nggih. Membaca Al-Qur'an itu ada 7 cara. Nggih, qiraah sab'ah namanya. Nah, kalau di kita masih pakai salah satu saja. Apa istilahnya saya juga kurang paham, tapi kita baru satu saja. Aspun jadi Pak, saya asal bunyi, pokoknya muni. Tapi alhamdulillah masih bisa bunyi, ya, itu luar biasa. Jadi para ahli qiraah sab'ah sepakat bahwa alhamdu huruf dalnya dibaca dhammah du, ya, menjadi mubtada atau subjek dan khobar atau predikat. Alhamdu, jadi terpisah. Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dan Ru'bah bin Al-Ijaj, mereka berdua membaca alhamda, ada yang membacanya alhamda, alhamdulillahi, dengan nasab karena ada fi'il yang disembunyikan. Ini rada angel malih, ini masalah bahasa malih ini, tapi perlu sekedik dijelaskan supaya lebih rinci. Nggih. Ibnu Abu Ablah membacanya alhamdulillahi. Nah, alhamdulillahi, malah dengan seperti itu. Dengan huruf dal dan lam yang di dhammah karena yang kedua mengikuti yang pertama.
Ada riwayat lain yang serupa, namun ini syadz atau menyalahi riwayat yang kuat. Diriwayatkan dari Al-Hasan dan Zaid bin Ali bacaan Alhamdulillah dengan huruf dal yang dikasrah. Karena yang pertama mengikuti yang kedua. Nah, bagi kita ya karena biasanya alhamdu ya sudah. Gak usah wangel-angel mikir isone kuwi dan itu juga paling benar paling banyak dipakai selesai. Ngoten nggih Pak nggih? Nah, ini tapi perlu tahu bahwa ada ternyata cara membaca seperti itu. Nate mireng nggih bacaan Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduhi. Mireng nggih? Nah, itu salah satu dari 7 bacaan. Tapi tidak boleh kemudian kita wanggerta maca diwaca khe kabeh. Nah, itu tidak boleh. Ada aturannya yang harus diilmui. Lah kita enggak punya gurunya itu ya. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menguasai qiraah sab'ah ini. Beliau luar biasa memang rektornya IIG, ya, rektornya Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Beliau itu menguasai qiraah sab'ah bersanad. Nah, nanti yang sebenarnya ilmu itu Pak, salah satu yang penting itu adalah bersanad. Nah, kita di sini tuh gak ada yang punya sanad gitu. Sebenarnya penting kita perlu mengirim seseorang atau salah satu dari kita itu untuk mencari sanad dalam ilmunya itu penting. Supaya ilmu itu jelas nyambung sapa gurune. Nah, itu. Nggih. Sapa gurune. Saya itu kalau ngaji juga banyak ustadz yang diikuti tapi ya malah gak patek nyambung Nah, ini apa mulai jenengan wah, aku ngaji ning Pak Salim iki gak jelas sanate iki malahan. Nggak apa-apa, kita sanadnya ke Imam Ibnu Katsir saja. Karena yang saya bacakan Imam Ibnu Katsir. Kalau namung macakne tok niki. Nah, ada yang menjelaskan Abu Ja'far bin Jarir atau At-Tabari berkata bahwa makna dari alhamdulillah adalah segala syukur hanya untuk Allah semata dan bukan untuk apapun yang disembah selain Allah. Dan bukan juga untuk semua makhluknya yang suci. Syukur kepadanya, kepada Allah, karena nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Kenikmatan yang sangat banyak yang tidak bisa terhitung jumlahnya dan tidak ada seorang pun selain Allah yang dapat menghitungnya. Makanya ungkapan rasa syukur itu adalah alhamdulillah. Semua kita ini kalau merasa bersyukur itu mesti yang diwaos alhamdulillah. Karena memang begitu diajarkannya kepada kita. Kenikmatan sehat ya, sehingga dapat melakukan ketaatan kepadanya. Saged rawuh datang menika majelis. Ya, dari awal sudah menata niat tadi hanya karena Allah dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau orang berkumpul hadisnya nggih ada ketika orang-orang yang mukmin itu berkumpul di rumah-rumah Allah. Rumah-rumah Allah itu kenapa, Pak? Masjid. Kemudian dibacakan Al-Qur'an di sana atau disebut asma Allah di sana, maka Allah menurunkan para malaikatnya, terutama adalah malaikat rahmat untuk membawakan rahmat bagi orang-orang yang berkumpul di dalamnya. Apalagi di antara kita ada Mbah Rahmat, itu ya. Luar biasa. Dan para malaikat itu memintakan ampunan bagi orang-orang yang berada dalam majelis itu. Nah, seperti itu. Nah, kita bersyukur atas nikmat ini. Disertai juga bagian dari dunia berupa rizki, makanan untuk hidup, yang semuanya itu bukan keharusan Allah untuk melakukan itu semua. Dibarengi juga dengan peringatan dan ajakan yang Allah berikan kepada mereka untuk taat kepadanya. Jadi basirau wa nadhira, kabar gembira dan peringatan dari Allah itu merupakan karunia, merupakan berkah, merupakan rahmat yang diberikan kepada kita. Ya, api-api napa api-api niku, Pak? Ya.
Artinya kita ini diberikan peringatan oleh Allah dan diberikan kabar gembira. Itu adalah sebuah kesempatan yang luar biasa. Peringatan akan apa? Peringatan akan ancaman orang-orang yang tidak mentaati Allah. Orang-orang yang meninggalkan larangan Allah. Orang-orang yang meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan Allah. Diperingatkan dengan apa? Dengan azab, dengan siksaan, dengan balasan yang menyakitkan. Tapi juga ada kabar gembira. Barang siapa yang mentaati Allah, Allah siapkan rahmatnya, Allah siapkan surganya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah berikan kabar gembira. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhanmu, wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surah apa niku, Pak? Ali Imran nggih. Ali Imran. Nah, itu kabar gembira. Artinya ketika kita mentaati Allah itu ada harapan yang Masya Allah. Kalau kita diiming-imingi, ditawari. Sampai lek gelem pindah rono, ya, di Kalimantan ada namanya IKN, gone cek wombo iso milih dhewe gone. Nah, kira-kira semangat napa mboten, Pak? Nek oleh milih dhewe gone ini kira-kira semangat nggih. Engko bangunan dhewe lah niku sing rada susah. Tapi kalau surga kan enggak, sudah dibangunkan oleh Allah semua fasilitasnya. Dan luasnya seluas langit dan bumi. Ada yang bisa menghitung, Pak? Enggak ada. Saking luasnya. Dan itu disediakan oleh Allah, uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu kabar gembira yang harus kita sambut dengan rasa syukur. Berikutnya beliau, Abu Ja'far bin Jarir atau Imam At-Tabari berkata, Alhamdulillah adalah pujian yang Allah berikan untuk dirinya sendiri. Ya, karena memang Allah yang memilikinya. Jadi Allah memberikannya untuk dirinya sendiri dan kita harus mengikutinya. Dan di dalamnya terdapat perintah untuk hamba-hambanya agar memujinya. Seolah Allah berfirman, katakanlah oleh kalian, segala puji hanya untuk Allah. Ibnu Jarir berkata, ada yang mengatakan bahwa perkataan orang yang mengatakan Alhamdulillah berarti telah menyanjung Allah dengan nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi. Dan ucapan orang asyukru lillah adalah sanjungannya kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang ia terima. Nah, seperti itu. Ibnu Abbas berkata, Alhamdulillah adalah kalimat yang dikatakan oleh semua orang yang bersyukur. Nah, kalau ini saya sepakat dan hampir kita temukan. Gimana mboten, Pak? Kita sering bertemu dengan orang-orang yang non-muslim. Jenengan sapa? Pripun kabare? Alhamdulillah sae. Banyak enggak? Banyak. Nah, apalagi di Arab, ini kan bahasa Arab orang sana ya biasa alhamdulillah gitu ya biasa gitu. Walaupun mereka ya semua orang ini tadi. Nah, itu luar biasanya kalimat ini. Kemudian Al-Qurtubi, beliau telah berargumen untuk mendukung pendapat Ibnu Jarir tentang benarnya perkataan orang yang mengatakan bahwa Alhamdulillah itu adalah syukur. Ya. Yang masyhur di kalangan banyak ulama pada masa itu bahwa Alhamdu adalah pujian dengan perkataan kepada yang dipuji dengan sifat-sifat yang dimilikinya. Ini belajar tafsir niku ngeten iki Mak nggih, rada
Mikire niku rada napa Pak? Jeru, rada jeru. Tapi kalau sudah kita resapi itu Masya Allah, rasanya luar biasa sekali. Sehingga ketika kita mengucapkan Alhamdulillah, itu tidak hanya sekedar kemudian menjadi ucapan di lisan kita, tetapi bisa merasuk ke dalam hati sanubari kita dan kita rasakan keagungannya dan menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian selanjutnya Abu Nasr Ismail bin Hamad Al-Jauhari ya, berkata, alhamdu atau pujian itu kebalikan dari adzam atau celaan. Jadi memuji itu lawannya adalah mencela. Nah, itu menurut Imam Ibnu Katsir, beliau menukil pendapat para ulama yang lain. Jadi memang seperti itu Pak, para ahli tafsir itu juga ketika menafsirkan atau menjelaskan tentang suatu ayat, mereka pasti akan mencari ayat lain yang senada. Ya, jadi tafsir ayat bil ayat atau tafsir Quran bil Quran. Jadi menjelaskan satu ayat Al-Quran dengan ayat yang lain. Kalau sudah tidak ada, maka kemudian mengambil pendapat para sahabah atau sahabat. Nah, kalau sudah tidak ada, baru kemudian para tabi'in dan seterusnya. Jadi tidak juga sekedar mengambil pendapatnya sendiri. Ya, di para mufasir itu seperti itu. Nah, kemudian beliau juga menyebutkan pendapat beberapa ulama salaf tentang alhamdu. Nah, ini karena kita sudah pada ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang pertama Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu berkata, kami telah mengetahui subhanallah dan la ilaha illallah. Jadi kalimatnya la ilaha illallah. Maka apakah itu alhamdu? Maka Ali berkata, ia adalah kata yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla untuk dirinya sendiri. Jadi alhamdu itu adalah kalimat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri. Ini dari riwayat dari Ibnu Abi Hatim. Dari sahabat Umar bin Khattab. Kemudian Ali bin Zaid bin Jada'an meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, alhamdulillah adalah kalimat syukur. Dan jika seorang hamba berkata alhamdulillah, maka Allah berkata, hambaku telah bersyukur atau berterima kasih kepadaku. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim. Sehingga ini kemudian juga menjadi salah satu wirid setelah kita salat fardu. Setelah subhanallah kita baca alhamdulillah 33 kali. Dan dengan itu Allah telah menganggap seseorang itu bersyukur atas apa? Atas begitu banyak nikmat yang telah diberikan yang tidak pernah bisa kita hitung. Jadi nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu tidak pernah bisa kita hitung. Kurang 1 menit. Cepet men. Jadi itu pendapat dari Ibnu Abi Hatim tentang alhamdulillah. Masih banyak lagi. Insyaallah kita lanjutkan 3 pekan atau 4 pekan lagi. Ya, ternyata cepat juga Pak, ini udah separuh alhamdulillah. Luar biasa. 3 kali pertemuan sudah dapat separuh jilid, separuh kitab. Tapi tenang saja Pak, masih ada 9 yang belum kita buka. Karena 10 jilid.
Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini tentang Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin mampu kemudian menjadi tambahan pengetahuan dan ilmu bagi kita yang akan menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah menjadi bekalan kita. Kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kifarah majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.